Bagaimana Pak Jokowi selama ini menjadi panutan kita untuk hidup dengan sederhana. Kurang sederhana apalagi Pak Jokowi. Bahkan kurang teladan apalagi Pak Jokowi jika berbicara kita tentang kesederhanaan. Ini pekerjaan berat karena di kepolisian Bapak Presiden sudah berbicara, di aparat penegak hukum Presiden juga menyampaikan hal yang serupa, di birokrasi juga. Jangan petantang petenteng, kita ini pelayan masyarakat. Begitu kata Presiden. Presiden menurut kami adalah orang yang paling valid untuk berbicara hal tersebut. Kenapa? Karena kita lihat saja bagaimana sendiri keluarganya, sederhana sekali semuanya. Kesederhanaan itu tampak sangat jelas sekali. Kehidupan yang sederhana, makanannya pun sederhana, belum lagi tidak ada yang berlebihan. Untuk sekelas presiden apa sulitnya lah. Kita berpikir hidup bermewah-mewahan, tidak ada sulitnya sama sekali untuk selevel presiden. Tapi Bapak Presiden Jokowi tidak melakukan hal tersebut. Teman saya cerita, ia pernah bertemu dengan ibu negara ketika itu di perjalanan yang memang tidak ada kaitannya dengan urusan kenegaraan. Ibu negara menggunakan pesawat komersial. Apa susahnya bagi ibu negara menggunakan pesawat jet pribadi? Tidak ada sulitnya sama sekali. Pakaiannya pun tetap sederhana. Tidak ada barang-barang branded yang digunakan. Bahkan dalam derajat tertentu, Presiden sering banget pakai barang-barang dengan merek-merek lokal brand. Ada lagi nih satu cerita terbaru. Teman-teman bisa lihat di Instagram Pak Presiden Jokowi. Kala itu ketika Presiden dan Ibu Negara bersama menteri-menteri melakukan kunjungan ke IKN, tahu nggak menu makanannya apa? Nasi goreng dan mie godok gitu. Dan pakaiannya gimana? Branded? Nggak juga. Bahkan Pak Presiden cuma pakai baju kaos, oblong, lengan panjang, celana, dan sendal jepit. Ibu Liana juga pakai jilbab yang sangat sederhana waktu itu. Sweater pink, celana training, warna pink, dan sendal jepit juga gitu. Tempat makanannya pun jauh lah dari kata-kata mewah. Cuma selayaknya ibu-ibu dan bapak-bapak, seperti orang tua kita bahkan, yang ngobrol malam hari di tengah dinginnya ketika berada di hutan. Ini adalah pemandangan yang menurut kami sehari-hari juga kita lihat di rumah kita. Jadi kurang sederhana dan teladan apalagi Presiden. Jadi wajar saja Presiden menyampaikan hal tersebut. Wajar beliau kesal untuk melihat pejabat yang berperilaku bermewah-mewahan, karena beliau sudah menunjukkan soal keteladanan. Orang banyak bilang ikan itu bisa busuk dari kepalanya. Nah ini kepalanya sudah menjadi teladan, sudah bagus sekali. Jadi apalagi yang kurang? Akhirnya makanya keluarlah kekesalan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kalau saya itu pasti ngomong gini, lo gak lihat gua, kurang apa gua? Lo gak lihat saya gitu. Masih baik kok Pak Presiden ngomongnya begitu. Kalau orang-orang emosi tinggi kayak saya mungkin sudah tidak terkontrol apa yang disampaikan. Udah keluar tuh urat leher. Sekali lagi, kalau soal teladan, Pak Presiden Jokowi sudah selesai dengan hal tersebut. Dan kita tidak perlu bertanya-tanya lagi soal kesederhanaan yang dimiliki oleh Bapak Presiden Jokowi. Himbauan di berbagai macam rapat sebagainya udah sering banget dilakukan. Pak Joko Widodo tuh presiden yang sangat sederhana. Dia simple saja, pakaiannya sederhana, suka belusak-belusuk, rakyat senang bicara dengan dia. Kami suka, kenapa? Karena dia membangun Indonesia Timur sampai jadi molek, sampai Freeport bisa kita ambil sahamnya 55%. Alhamdulillah. Itu income negara yang terbesar. Alhamdulillah, mudah-mudahan emas Papua, uranium Papua bisa menjadikan devisa negara yang sehingga bisa membangun wilayah-wilayah yang masih belum terjamahkan oleh yang lalu-lalu. Ini bukan video settingan, tapi ini benar-benar omongan dari lubuk hati. Betul, karena kami sayang dengan Papua, daerah wilayah Indonesia yang paling kaya. Wali Kota Solo Jokowi tidak pernah ambil gaji. Kenapa tidak pernah ambil gaji Pak Jokowi? Sudah kaya karena jadi pengusaha atau karena apa? Enggak, saya memang nggak pernah cerita masalah itu ya. Tapi ya mungkin ada orang yang dengar. Tapi apapun, ya keluarga saya juga butuh gaji gitu. Tapi ada yang lain yang lebih membutuhkan. Dan buat saya dan keluarga saya untuk standar hidup yang sangat sederhana, saya kira kita masih cukup lah gitu ya. Dengan standar yang sangat sederhana loh.
Jadi masih ada. Jadi setiap terima gaji langsung Anda kembalikan atau Anda akan gaji itu? Lumayan kan Pak, 7-8 juta kalau tidak salah? Saya sebetulnya tidak senang cerita masalah ini. Kenapa Pak? Takut? Ya bukan takut, ya saya nyatakan kemudian karena ya sekali lagi itu ada yang lebih membutuhkan itu aja. Dan disebutkan juga katanya mobil dinas wali kota Solo paling jelek Pak dibanding yang lain. Katanya sampai supir Pak Wali Kota sering diolok-olok supir lain tuh kalau ketemu, katanya kok mobilnya jelek sekali. Enggak, mobilnya masih sangat bagus. Mobilnya kan Camry, hanya memang sudah 10 tahun tidak ganti. Mungkin yang lain 2 tahun ganti, setahun ganti. Itu sudah 10 tahun, itu tinggalan dari wali kota yang lama dan saya pakai. Ya pernah mogok 4 kali, tapi diperbaiki ya enak lagi, saya pakai lagi. Mogok ya perbaiki lagi kan nggak apa-apa. Camry kan juga bagus. Anda tidak merasa hal-hal itu penting, itu hanya sifatnya menurut Anda hanya bungkusan saja, tidak melihat itu sebagai... Saya melihat itu bukan sesuatu yang penting, tapi yang penting buat saya tidak menghambat pekerjaan saya, dan sampai saya nggak pernah menghambat. Mau dia krempeng, mau dia pelangap-longo, tapi yang krempeng dan pelangap-longo itulah yang membagikan 9 juta sertifikat buat rakyat. Yang krempeng, yang pelangap-longo itulah yang membangun 4.000 km jalan buat rakyat, yang membangun 1 juta rumah buat rakyat, yang betul-betul kemudian memperjuangkan satu harga BBM di Papua, di Jawa, dan di berbagai tempat yang lain. Mereka yang menghina presiden itu yang menurut saya belum berbuat apa-apa. Contohnya misalnya kalau kita bicara presiden dan DPR itu sama-sama lembaga tinggi negara. Sebagai pimpinan DPR harusnya malu ketika kemudian banyak media sekarang sedang menyerang DPR karena tidak punya prestasi apa-apa gitu loh. Nah, saya agak sedih bagaimana pimpinan DPR yang menurut publik tidak punya prestasi apa-apa coba kemudian mendegradasi Jokowi yang sangat syarat dengan prestasi. Itu juga tidak fair. Saya juga anggota DPR, bos. Ya, luar biasa ya. Keluarga saya juga butuh gaji, tapi masih ada yang lebih membutuhkan, kata Pak Jokowi. Luar biasa teman-teman. Ya, buat hidup saya sederhana masih cukup lah. Jadi Pak Jokowi ini karena memang udah hidupnya sederhana, tidak merasa butuh mewah-mewah gitu teman-teman. Jadi saya ingat banget bagaimana Pak Jokowi ini katanya kalau di Solo tuh ya setiap kali pergi beli buku bagikan ke anak-anak, bagikan beras setiap kali ketemu warga. Jadi sambil dia beraktivitas ketemu kasih. Ini kan senang ya warga digituin ya, merasa diperhatikan. Nah, selama ini kita melihat banyak pemimpin itu tidak ada perhatiannya ke warga. Padahal perhatian itu penting, itu hal sederhana. Membagikan beras, membagikan buku kalau ketemu, kecil sih, sepele gitu dianggapnya. Tapi rakyat tuh senang diperhatikan, seperti punya pemimpin. Oh ini saya punya bapak gitu ya, dalam arti kepala daerah gitu teman-teman. Jadi warga senang, tidak merasa tidak punya pemimpin gitu. Jadi hal sederhana sih, tapi itu sangat berkesan ya teman-teman. Dan luar biasa ya Pak Jokowi, tidak mengambil gaji, hidup sederhana, mengingatkan bawahan-bawahannya. Sebenarnya kalau bawahannya ini tahu malu aja ya, tahu malu gitu. Pak Jokowinya aja udah sederhana kok dia mewah-mewahan. Menurut saya ini bawahan nggak tahu malu. Jabatan lebih tinggi Pak Jokowi, gaji lebih tinggi Pak Jokowi sebagai presiden, ya. Kok malah bawahannya hidup mewah-mewah. Ini kan sebenarnya nggak tahu malu ya, bawahannya nggak tahu malu kayak gitu. Pak Jokowinya aja sederhana kok, ya. Kok bawahannya malah mau flexing ya teman-teman ya. Ya, sangat menarik. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.